warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kita dalam keadaan sehat di maraknya wabah COVID-19, di mana kita harus menjaga kesehatan kita seperti melakukan cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak antara sesama kita. Baiklah, pagi ini kita masuk pada materi kegiatan ekonomi. Sepanjang perjalanan hidupnya, manusia selalu membutuhkan barang dan jasa. Kebutuhan tersebut semakin hari semakin bertambah seiring perkembangan zaman. Lalu bagaimana mungkin manusia memenuhi kebutuhannya tersebut? Maka manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah usaha-usaha manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Contohnya sebagai berikut. Petani, peternak, nelayan, dan koki. Petani adalah orang yang bekerja di sawah maupun kebun. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Peternak adalah orang yang mengembangbiakan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang seperti susu sapi, telur ayam, dan daging kambing. Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa ikan-ikan segar yang dapat kita beli di pasar. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Pekerjaan tersebut menghasilkan barang berupa makanan seperti soto, nasi goreng, kue, dan lain-lainnya. Adik-adik, coba pekerjaan apakah ini? Dan sebutkan barang apa saja yang dihasilkan. Ya, benar. Jadi, pekerjaan ini adalah koki. Ia menghasilkan barang berupa makanan seperti nasi goreng, soto, kue, dan lain-lainnya. Setelah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, mari adik-adik kita lihat lagi tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba lihat, pekerjaan apa sajakah ini? Ya, benar. Pekerjaan ini ada supir, dokter, guru, polisi, pilot, montir, dan pemangkas rambut. Supir adalah orang yang bekerja memberikan jasa untuk mengantar jemput penumpang ke tempat tujuan. Dokter adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memberikan jasa mengobati dan merawat pasien. Guru adalah orang yang bekerja memberikan jasa mengajar, mendidik, dan membimbing siswanya dalam belajar di sekolah. Polisi adalah orang yang bekerja memberikan jasa menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pilot adalah orang yang bekerja memberikan jasa menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Montir adalah orang yang bekerja memberikan jasa memperbaiki kendaraan agar nyaman digunakan. Pemangkas rambut adalah orang yang bekerja memberikan jasa merapikan dan memotong rambut para pelanggan. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut ini. Pekerjaan apakah ini? Dan sebutkan jasa apa yang diperoleh. Ya, benar. Ini adalah pilot. Jasanya adalah menerbangkan pesawat untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Kegiatan ekonomi terbagi ke dalam 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Baiklah, pada bagian kali ini, Ibu akan masuk pada bagian konsumsi. Konsumsi merupakan awal dari kegiatan ekonomi masyarakat. Mengapa demikian? Karena mulanya konsumsi dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya yang disediakan alam. Pengertian konsumsi seringkali dihubungkan dengan kegiatan makan dan minum. Namun, dalam pengertian ekonomi, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makna mengurangi berlaku untuk barang konsumsi yang nilai gunanya sifatnya tahan lama.
Artinya, barang konsumsi yang dapat digunakan berkali-kali. Barang yang nilai gunanya tidak habis sekaligus. Sedangkan makna menghabiskan berlaku untuk barang konsumsi yang sifatnya tidak tahan lama, yaitu barang yang habis satu kali pakai setelah digunakan, maka tidak dapat dipergunakan lagi. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memperoleh kepuasan maksimal. Kepuasan maksimal didapat apabila manusia melandaskan kegiatan konsumsinya atas prinsip ekonomi, yaitu mempertimbangkan antara manfaat dan pengorbanan. Setiap hari, kebutuhan yang harus kita penuhi sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, harus menerapkan skala prioritas kebutuhan, yaitu daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan. Sedikit. Yang pertama ada barang yang habis dalam sekali pemakaian dan ada barang yang dapat dipakai lebih dari satu kali. Barang yang habis dalam satu kali pemakaian contohnya apa? Contohnya banyaknya makanan ya. Jus jeruk, misalkan bakso, atau apa misalkan. Nah kalau yang dipakai lebih dari satu kali, ini misalkan baju, tadi tas, sepatu, itu bisa dipakai lebih dari satu kali. Jadi sifatnya ini mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kalau yang ini menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang, meliputi yang pertama, yang kesatu, pendapatan. Semakin tinggi atau besar pendapatan seseorang, maka jumlah konsumsi cenderung semakin besar, dan jika sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang, maka konsumsinya makin sedikit. Yang kedua, motivasi. Motivasi manusia melalui konsumsi berbeda-beda, berkaitan dengan keinginan, kebutuhan, dan tujuan konsumsi. Contohnya, seseorang yang menumpuk kekayaan atau dipandang wah bagi orang lain, dia akan melakukan kegiatan konsumsi yang lebih banyak atau berlebihan. Yang ketiga, sikap atau kepribadian adalah ada yang terhemat dan ada yang boros. Kedua sikap ini sangat mempengaruhi kegiatan konsumsi manusia. Apabila dia berperilaku hemat terhadap pendapatannya, maka pola konsumsinya akan teratur dan cenderung kecil. Dan sebaliknya, tingkat konsumsi seorang akan besar apabila berperilaku boros, maka dia akan melakukan konsumsi yang tingkat atau berlebihan. Yang keempat, selera atau kesukaan. Setiap orang memiliki selera dan kesukaan berbeda. Selera konsumen terhadap barang atau jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan barang akan meningkat pula. Dan sebaliknya, apabila permintaan barang sedikit, maka konsumen akan sedikit pula memintanya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsumsi yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang. Faktor eksternal yang mempengaruhi sifat konsumsi meliputi yang pertama, kebudayaan. Di Indonesia terdapat banyak kebudayaan masyarakat. Dipandang dari sisi ekonomi, ada yang berpendapat bahwa kebudayaan masyarakat memberikan dampak positif dan negatif. Ditinjau dari sisi positifnya, kebudayaan masyarakat akan meningkatkan pendapatan daerah itu. Namun apabila ditinjau dari sisi positif negatifnya, dan akan berpengaruh terhadap tingkat dan pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, status sosial atau kelas sosial, yaitu suatu masyarakat memiliki status atau kelas sosial yang tinggi, barang dan jasa yang diinginkannya akan semakin beragam atau bernilai tinggi. Sedangkan status masyarakat yang kelas sosial biasa-biasa saja, barang dan jasa yang diinginkannya sederhana dan relatif sedikit. Yang ketiga, ditinjau dari harga atau pendapatan, dan harga-harga barang atau jasa berhubungan erat dengan kegiatan konsumsi. Apabila harga barang dan jasa tinggi sedangkan pendapatan tetap, maka konsumsi akan cenderung tetap atau malah berkurang. Dan sebaliknya, apabila tingkat harga atau cenderung lebih murah, maka tingkat konsumsi akan meningkat karena pendapatannya tetap sedangkan harga barang yang diinginkannya lebih murah, dan maka akan terjadi pemborosan atau tingkat konsumsi yang tinggi. Faktor internal ini lebih dari dalam diri seorang konsumen. Jadi
dari dalam diri dia, kira-kira apa sih yang melatar belakangi dia untuk melakukan kegiatan konsumsi, yang memengaruhi dia untuk melakukan banyak atau sedikitnya konsumsi. Salah satunya itu adalah ini, yang pertama, tingkat pendapatan. Jadi konsumsi itu sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang. Tinggi rendahnya konsumsi seseorang atau seorang individu atau kelompok itu sangat bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Misalnya orang dengan pendapatan 10 juta misalkan per bulan, itu pasti konsumsinya lebih banyak dibanding orang yang pendapatannya cuma 3 juta satu bulan. Nah, jadi ketika orang itu makin besar pendapatannya, maka konsumsinya pun akan makin banyak. Sebaliknya, ketika orang itu pendapatannya kecil, makin dikit, itu makin kecil juga konsumsinya, tingkat konsumsinya. Jadi tingkat pendapatan ini sangat memengaruhi konsumsi seorang individu atau kelompok. Jadi besar kecilnya konsumsi itu ya tergantung di tingkat pendapatannya. Oke, itu tingkat pendapatan. Yang kedua, motivasi. Tingkat konsumsi seseorang juga bisa dipengaruhi oleh motivasinya dalam melakukan kegiatan konsumsi. Karena kan ada yang melakukan kegiatan konsumsi itu memang untuk kebutuhannya, emang dia butuh melakukan kegiatan konsumsi, makanya itu jadi faktor yang memengaruhi. Ada juga yang beli karena cuma sekedar ikut-ikutan misalkan. Nah, itu bisa jadi mendorong besar kecilnya konsumsi seseorang. Itu motivasi. Dan yang selanjutnya, gaya hidup. Nah, gaya hidup juga menentukan konsumsi. Misalkan gaya hidup yang berbeda itu akan menghasilkan tingkat konsumsi yang berbeda-beda pula. Jadi tinggi rendahnya konsumsi selain dipengaruhi oleh pendapatan juga oleh gaya hidup. Misalkan ketika orangnya itu konsumtif, itu maka semakin mungkin tingkat konsumsinya besar. Misalkan orangnya itu konsumtif, ketika ada handphone baru yang baru keluar, karena emang itu lifestyle-nya, itu gaya hidupnya, dia langsung beli. Nah, itu kan berarti tingkat konsumsinya tinggi, tapi ada juga orang yang memang hemat gitu. Maka ketika dia mengkonsumsi itu, dia mempertimbangkan banyak hal. Dan dia emang benar-benar butuh untuk membeli barang tersebut. Nah, itu pengaruh gaya hidup terhadap konsumsi. Selanjutnya, faktor selanjutnya itu adalah selera. Perbedaan selera dalam masyarakat, dalam seorang individu khususnya, akan memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Misalkan, orang Padang nih dengan orang Sunda, itu punya preferensi masing-masing tentang makanan. Misalkan orang Padang itu lebih suka yang pedas-pedas. Makanya selera mereka itu yang pedas-pedas, berarti mereka itu banyak konsumsi barang yang seperti itu, misalkan untuk makanan. Sedangkan orang Sunda misalkan lebih suka yang gurih-gurih atau yang manis-manis. Nah, itu akan menyebabkan tingkat konsumsi yang berbeda pula. Jadi perbedaan selera itu bisa memengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa. Nah, itu adalah beberapa faktor-faktor internal yang memengaruhi konsumsi dalam seorang individu atau masyarakat. Kemudian kita lanjut ke faktor eksternal. Di sini ada 3, ada status sosial, tingkat harga, dan tren. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dari luar asalnya, yang bisa memengaruhi seseorang untuk beli atau enggak, kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah tingkat harga. Tingkat harga. Di sini tingkat harga menentukan besar kecilnya konsumsi. Misalkan ketika harga barang semakin tinggi, maka kemungkinan konsumsinya itu tingkatnya itu akan semakin kecil. Karena ini akan nyambung gitu. Konsumsi itu besar kecilnya ditentukan oleh tinggi rendahnya harga barang. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Semakin tinggi harga barang itu, maka semakin mungkin tingkat konsumsinya kecil. Misalkan ketika barangnya murah, misalkan cuma 5.000, itu yang beli bisa sampai 200. Tapi ketika barangnya 20.000, itu yang beli mungkin cuma 20 orang, 30 orang. Nah, itu yang dimaksud dengan tingkat harga, kenapa bisa mempengaruhi konsumsi. Nah, selanjutnya adalah status sosial. Nah,
tinggi rendahnya status sosial seseorang ini bisa mempengaruhi tingkat konsumsinya. Misalkan ketika seseorang itu tinggal atau dikelilingi sama lingkungan yang kelas ekonominya tinggi, itu konsumsinya bisa jadi tinggi karena ada keinginan dalam diri dia ketika dia melihat orang di luar itu konsumsinya seperti ini, dia akan mencoba sekuat yang dia bisa untuk sama seperti orang lain, karena itu adalah kayak sifat naluri manusia alamiah di manusia untuk bisa survive dengan lingkungannya. Makanya ketika seseorang itu ada di lingkungan ekonomi yang tinggi, maka mungkin dia akan berusaha untuk jadi bagian dari lingkungannya juga kayak gitu, dan menyesuaikan dengan tempat dia berada. Dan berbeda ketika dia ada di lingkungan sosial yang biasa aja, mungkin konsumsinya juga akan menyesuaikan sama seperti apa yang ada di lingkungannya. Itu status sosial. Dan yang terakhir adalah tren. Nah, tren di sini maksudnya adalah misalkan barang ketika sedang digandrungi, ini yang jadi tren di masyarakat, itu bisa membuat tingkat konsumsinya tinggi. Misalkan yang lagi hits apa nih? Nah, itu biasanya tingkat konsumsinya tinggi karena, dan motivasi orang untuk beli itu tuh bukan dari dalam dirinya gitu, tapi lebih ke surroundingnya dia, lebih ke eksternalnya dia. Orang-orang nih pada beli nih misalkan, kemudian dia juga ikutan beli. Nah, itu juga yang menyebabkan atau mempengaruhi tingkat konsumsi. Jadi barang yang biasanya lagi tren itu biasanya tingkat konsumsinya sangat tinggi. Nah, oke. Jadi itu ya beberapa faktor internal dan eksternal dari konsumsi. Itulah materi kita hari ini tentang kegiatan ekonomi bagian konsumsi, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat memiliki caranya dan tingkat pendapatannya masing-masing, sesuai dengan tujuan dan prioritasnya masing-masing terhadap kebutuhan barang dan jasa tersebut. Selain itu, setiap kegiatan konsumsi memiliki faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang atau faktor internal, yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan, motivasi, sikap atau kepribadian, selera atau kesukaan. Yang kedua, datang dari luar lingkungan pribadi seseorang atau eksternal. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, status sosial atau kelas sosial. Yang ketiga, harga barang dan jasa tersebut. Sekian materi kita pada hari ini tentang kegiatan ekonomi pada masyarakat. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya dan semangat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.